Guys, selamat datang kembali di channel Drama Club Fans. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua pada sehat ya guys. Amin. Kali ini kita akan bahas aktor ganteng kelahiran tahun 1995 yaitu Stephen Zhang atau Zhang Xinchen. Wah, masih muda banget ya aktor ini. Tapi kalau soal acting gak usah diragukan lagi ya Besti. Ayo, siapa kamu penggemar aktor ganteng satu ini? Mimin salah satunya ya. Zhang Xinchen dengan English name-nya Stephen adalah seorang penyanyi sekaligus aktor China yang lahir di Jingzhou, Provinsi Hubei. Zhang Xinchen menyelesaikan studinya dari Central Academy of Drama. Zhang Xinchen telah mulai belajar musik, dance, piano, gitar sejak dia masih kecil. Peran utamanya yang pertama adalah di tahun 2017 di drama My Huckleberry Friends. Zhang Xinchen memerankan sebagai Lin Yan dalam drama ini. Namun drama pertama yang ia bintangi adalah Shuttle Love Millennium pada tahun 2016 sebagai pemeran pendukung dalam drama ini. Kali ini kita akan bahas 5 drama terbaik dari Stephen Zhang. Penasaran kan Besti? Langsung aja kita ke urutan pertama drama terbaiknya Stephen Zhang. Yang pertama adalah Youngblood. Disutradarai oleh Peng Suojun, Yi Zheng, dan Wang Feiyang, drama China Youngblood yang hadir bergenre wuxia dan action dengan tema investigasi tayang pada 2019 dengan 42 episode. Naskahnya ditulis oleh Wang Juan, Pan Xiaochen, Wu Zheng, dan Li Ze. Youngblood berlatar pada masa-masa pergolakan antara Song Utara dan Xia Barat. Dalam perang desa Sichuan, prajurit dinasti Song hampir musnah. Karena hal ini, dinasti Song dan dinasti Xia menegosiasikan perdamaian. Namun, perjanjian perdamaian ini tak benar-benar menimbulkan kedamaian bagi kedua belah pihak. Keraguan, kecurigaan, dan kebencian terus tumbuh dalam kegelapan pasca terjadinya peperangan tersebut. 6 remaja dari dinasti Song dengan karakter dan latar belakang yang berbeda bergabung dengan kabinet rahasia. Mereka menjalani pelatihan menjadi mata-mata untuk melindungi negara mereka. Yuan Zhongxin yang diperankan oleh Zhang Xinchen merupakan adik dari dewa perang prajurit perbatasan Yuan Boji yang diperankan oleh Gao Ziqi. Ia memiliki sifat yang licik dan hobi bergaul dengan orang-orang dari kalangan menengah ke bawah. Zhao Jian yang diperankan oleh Zhou Yutong adalah seorang gadis pemberani dan cerdik, memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni dan berjiwa pemimpin. Wang Quan yang diperankan oleh Wang Yuoshuo terpelajar, cerdas, dan tidak pernah berbohong. Zhao Jian dan Wang Quan berstatus sebagai tunangan karena dijodohkan oleh keluarga mereka, namun keduanya tak memiliki perasaan untuk satu sama lain. Pei Jing yang diperankan oleh Su Xiaotong yang lebih sering dipanggil Xiao Jing selalu membawa kedamaian dalam tim dan memiliki pemikiran yang murni. Tugas yang sering ia lakukan adalah melakukan penyamaran. Sui Ying yang diperankan oleh Kevin Z lahir di keluarga militer dan piawai dalam bertarung. Terakhir adalah Wei Yanei yang diperankan oleh Bruce He yang merupakan putra dari komandan besar. Statusnya ini membuatnya memiliki koneksi yang luas. Meski bersifat arogan, Wei Yanei tidak memiliki hati yang jahat dan mampu berbaur dengan kelima remaja lainnya. Dengan segala perbedaan yang ada, Yuan Zhongxin, Zhao Xian, Wang Quan, Pei Jing, Sui Ying, dan Wei Yanei mampu bekerja sama dengan baik dan menjalin persahabatan yang solid. Keenamnya melalui berbagai misi hidup dan mati bersama. 6 sekawan tersebut dikenal oleh masyarakat luas berkat kontribusi mereka dalam melindungi tanah air. Oh ya Besti, kru Youngblood telah membuat pengumuman resmi melalui Weibo mengenai Youngblood 2, sequel dari Youngblood. Line up pemeran utama masih sama, jalan ceritanya merupakan kelanjutan dari musim pertama. Makin penasaran kan Besti? Tonton langsung ya. Drama terbaik Stephen Zhang yang kedua adalah Skate into Love. Setelah sukses dengan drama Youngblood di tahun 2019, Stephen Zhang kembali berakting di tahun berikutnya bersama dengan Janice Wu. Janice Wu sendiri baru saja menyelesaikan dramanya The Brightest Star in the Sky dan Le Coupe de Foudre.
Kedua drama Janice Wu ini juga mendapatkan rating yang tinggi. Drama yang berjumlah 40 episode ini diangkat dari novel Rock, Sugar and Pear Stew karya Jiu Xiaoji. Drama ini rilis tahun 2020 menjadi salah satu drama terbaik Stephen Zhang dan Janice Wu. Sketch into Love adalah drama yang bergenre romansa olahraga yang mengikuti kisah seorang skater bernama Tang Sui yang diperankan oleh Janice Wu dan pemain hoki es bernama Li Yubing yang diperankan oleh Stephen Zhang. Tang Sui adalah seorang mantan atlet seluncur cepat lintasan pendek yang harus menyerah dengan mimpinya di tengah jalan. Ketika baru memasuki universitas, ia mengetahui bahwa klub hoki es di universitasnya sedang mencari seorang asisten. Kebetulan universitas ini memiliki lapangan es sendiri. Tim es hoki andalan yang dipimpin oleh Li Yubing yang saking hebatnya, dia sampai dijuluki Dewa Es. Julukan itu sebelumnya milik seorang seniornya sekaligus idolanya yang bernama Su Feng yang sekarang masuk tim es hoki nasional. Berpikir ia akan dapat kembali berseluncur di es jika menjadi asisten klub hoki es, Tang Sui pun mendaftar. Siapa sangka kesempatan itu dimanfaatkan oleh Li Yubing, sang dewa es, yang ingin membalas dendam kepada Tang Sui yang selalu merundungnya saat mereka masih kecil. Karena ternyata Li Yubing adalah teman masa kecil Tang Sui. Selama sekolah dasar, Li Yubing yang penakut dan pengecut harus menanggung penindasan yang terus-menerus dari teman duduknya Tang Sui. Meski begitu, mereka berbagi satu kesamaan, mimpi di atas es. Kehidupan Tang Sui sebagai asisten Li Yubing pun dimulai. Bukan hanya tidak dapat kembali berseluncur di es, ia juga harus melakukan berbagai permintaan tidak masuk akal dan berlebihan Li Yubing. Sementara itu, Li Yubing mulai menyadari perubahan yang ada pada diri Tang Sui. Berbeda dengan dirinya yang dulu selalu seenaknya memerintah Li Yubing dan menakut-nakuti Li Yubing kecil, Tang Sui yang sekarang penuh dengan energi positif dan memiliki hati yang baik. Li Yubing juga secara perlahan menyadari bahwa tanpa seorang Tang Sui tidak akan ada dirinya yang sekarang, karena Tang Sui lah yang pertama kali membawanya pada seluncur es. Di saat Li Yubing mulai jatuh hati pada Tang Sui, seorang atlet seluncur indah yang sangat populer, Yuyan, juga jatuh cinta pada Tang Sui. Apa yang harus dilakukan Li Yubing untuk dapat mendapatkan Tang Sui? Dan apa sebenarnya yang membuat Tang Sui menyerah dengan mimpinya di masa lalu? Saksikan aja ya besti, dramanya dijamin bakal buat kamu baper parah. Drama ketiga adalah Go Ahead. Go Ahead merupakan serial drama China garapan sutradara Ding Ziguang dari naskah yang ditulis Wang Xiongcheng. Drama yang berjumlah 46 episode ini mengisahkan tentang pentingnya arti keluarga bagi kehidupan seseorang, di mana ada 3 remaja yang saling bersama dalam suka maupun duka meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Serial Go Ahead dibintangi oleh Seven Tan, Song Weilong, dan Stephen Zhang sebagai pemeran utama, yang bergenre melodrama, romantis, komedi dengan tema keluarga dan persahabatan. Drama ini mulai mengudara di Hunan TV pada 10 Agustus 2020. Ceritanya mengikuti kisah 3 remaja yang bersahabat dan saling menganggap satu sama lain sebagai keluarga. 3 remaja tersebut adalah Li Jianjian yang diperankan oleh Seven Tan, Ling Xiao yang diperankan oleh Song Weilong, dan He Ziqiu yang diperankan oleh Stephen Zhang. Tumbuh dan besar dari keluarga penuh konflik. Meski tak memiliki hubungan darah, ketiganya mempunyai kesamaan yang membuat ikatan mereka begitu erat. Jianjian, Ling Xiao, dan Ziuji sama-sama datang dari keluarga yang bermasalah. 3 orang yang tidak berhubungan darah saling mendukung dan memperlakukan satu sama lain layaknya keluarga sendiri di saat mereka merindukan cinta dan kasih sayang yang tidak didapat dari rumah. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi keluarga. Li Jianjian, Ling Xiao, dan He Ziqiu adalah anak yang malang. Li Jianjian yang ditinggal ibunya meninggal dunia saat kecil. Setahun kepergian ibunya, ayah Jianjian dijodohkan dengan seorang wanita yang sudah memiliki anak, yaitu ibu Ziqiu. Jianjian yang sangat tidak menyukai Ziqiu pada awalnya karena takut ayahnya akan diambil. Harus tinggal bersama Ziqiu dan tumbuh dewasa bersama.
Ling Xiao memiliki keluarga yang penuh konflik semenjak sepeninggalan adiknya. Karena sebuah kesalahan yang mengambil nyawa sang adik, ibu dan ayah Ling Xiao terus bertengkar hingga memutuskan untuk berpisah. Ibunya kembali menikah dan pindah ke Singapura. Saat Ling Xiao SMA, ibunya kembali datang untuk membawanya kembali kepadanya. Meskipun kecewa dengan perlakuan ibunya, Ling Xiao perlahan berdamai dengan ibu dan adiknya. He Zijiu adalah anak dari He Mei, wanita yang dijodohkan dengan ayah Li, ayah kandung Jian Jian. Berpisah sejak kecil dan tidak kembali. Zijiu tumbuh dengan membenci ibunya. Hubungannya pun tidak baik dengan ayah kandungnya. Bagi Zijiu, hanya ayah Li dan Jian Jian adalah keluarganya. Sementara yang lain adalah orang luar. Namun setelah mengetahui fakta di balik kepergian ibunya yang tak kunjung menjemput Zijiu kecil, ia memahami dan memaafkan kesalahan ibunya. Mereka akhirnya terpisah setelah Ling Xiao dan He Zijiu memutuskan kembali ke orang tua asli mereka setelah lulus SMA. Ketiganya pun bertemu kembali setelah 9 tahun berlalu. Tetapi perasaan pilu dan sakit hati dari masa lalu keluarga mereka yang sangat rumit terus membayangi mereka serta sulit untuk dilupakan. Bagaimanakah kelanjutan drama ini? Jangan lupa ditontonnya, Besti. Drama terbaik keempat adalah The Day of Becoming You. Jika di drama Youngblood, Zhang Stephen menjadi pendekar, di Skate into Love, Zhang Stephen menjadi olahragawan, dan di Go Ahead, Zhang Stephen menjadi seniman. Kali ini di drama The Day of Becoming You, Zhang Stephen menjadi leader penyanyi boyband. Drama China The Day of Becoming You berjumlah 26 episode dengan durasi penayangan 45 menit per episodenya. The Day of Becoming You bertemakan seorang mega bintang bertukar jiwa dengan reporter. Bagaimana bisa ya? The Day of Becoming You adalah drama China yang mengudara secara perdana pada 17 Juni 2021 menampilkan Stephen Zhang dan Liang Ji sebagai pemeran utama. Bergenre romansa, komedi, dan fantasi, ini merupakan drama ringan untuk temani hari-hari santai kamu, Besti. Tidak terlalu banyak konflik berat, tapi banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik dari drama ini, dan yang pasti kamu akan sering tertawa menonton drama ini. Mengisahkan perjalanan cinta antara seorang mega bintang dengan reporter dunia hiburan. Hubungan keduanya dimulai dari sebuah kejadian aneh yang menimpa mereka. Sebuah kecelakaan membuat mega bintang dan reporter hiburan bertukar jiwa. The Day of Becoming You mengisahkan seorang mega bintang Jiang Yi yang diperankan oleh Stephen Zhang. Ia tergabung dalam boyband populer Little Galaxy. Leader dari boyband yang naik daun tersebut memiliki sifat dingin, tertutup, dan susah untuk didekati. Sementara itu, seorang reporter dalam dunia hiburan bernama Yu Seng Seng yang diperankan oleh Liang Ji adalah wanita ceria, murah senyum, dan pekerja keras. Berbanding terbalik dengan Jiang Yi. Jiang Yi dan Yu Seng Seng bertemu pertama kali dalam acara ulang tahun sekaligus fan meeting Jiang Yi dengan para penggemarnya. Berniat untuk mendekati Jiang Yi agar dapat melakukan wawancara eksklusif dengan berpura-pura menjadi fansnya. Yu Seng Seng berhasil melakukan wawancara berdua dengan artis besar itu meskipun identitas aslinya sudah terbongkar. Pada suatu ketika, Jiang Yi dan Seng Seng mengalami kejadian aneh. Keduanya bertukar jiwa hanya dengan sebuah kontak fisik dalam kecelakaan di lift. Wow, bagaimana bisa ya mereka bertukar jiwa? Mereka berdua harus dihadapkan dengan situasi yang kacau. Mau tidak mau, keduanya membuat kesepakatan untuk saling membantu dan menjaga ketika menjalani kehidupan dan pekerjaan mereka. Tumbuhnya benih cinta yang membuat keduanya terluka. Seiring berjalannya waktu, keduanya pun jatuh cinta. Tapi tidak semudah yang dibayangkan berpacaran dengan idol bagaikan menjalin hubungan dengan manusia yang berbeda dunia. Jiang Yi dan Seng Seng harus menjaga jarak ketika di keramaian, melakukan kencan secara rahasia, bahkan tidak bebas melakukan apapun karena khawatir akan ketahuan oleh penggemar atau paparazzi. Suatu ketika berita kencan keduanya keluar, hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Seng Seng mendapat hate speech dari penggemar Jiang Yi. Restoran ayah Seng Seng dapat ulasan buruk karena berita tersebut hingga membuat ayah Seng Seng masuk rumah sakit karena syok melihat anaknya yang dihina oleh orang-orang yang tak dikenalnya. Hal tersebut membuat Jiang Yi harus melepaskan Seng Seng agar ia dan keluarganya tidak menanggung semua beban. Ia mencintai Seng Seng, maka dari itu ia harus melepaskannya agar tidak ada yang terluka.
Mengalami patah hati yang berat selama 1 tahun, baik Jiang Yi dan Seng Seng tidak bisa melupakan satu sama lain. Selama 1 tahun belakangan itu pula, Jiang Yi mencoba untuk hidup layaknya manusia biasa, yang bebas melakukan apapun di publik tanpa topi dan masker untuk bersembunyi dari keramaian. Ia hanya ingin hidup lebih bebas dan terbuka dengan penggemarnya. Setelah yakin dapat membuat penggemarnya mengerti, Jiang Yi kembali menemui Seng Seng dan mengajaknya untuk kembali menjalani hubungan dengannya. Oh, so sweet, manis sekali ya Stephen Zhang. Itu dia sinopsis dari drama China The Day of Becoming You. Saksikan chemistry menarik antara Stephen Zhang dan Liang Ji. Wajib nonton ya Besti. Terkadang kamu akan tertawa terpingkal-pingkal menonton drama ini. Drama terbaik kelima Stephen Zhang adalah The Justice. Mengambil latar di era 1930-an, drama ini akan membawamu pada plot twist menarik yang tidak mudah ditebak. Berhasil mendapat perhatian besar dari para pecinta si drama Indonesia. Siapa yang penasaran dengan kisah dalam The Justice? Drama yang disutradarai oleh Liu Bao resmi tayang sejak tanggal 8 September 2021 dan memiliki total 41 episode. Drama China The Justice ini mengisahkan tentang perjuangan melawan bos yang korup dan licik. The Justice menyoroti kisah tentang seorang pemuda bernama Cheng Yizi yang diperankan oleh Stephen Zhang berlatar tahun 1930-an di Shanghai. Cheng Yizi merupakan pemuda yang berasal dari keluarga miskin. Meski begitu, ia memiliki otak yang cemerlang. Yizi berhasil mencari nafkah dengan bekerja di toko-toko industri. Hingga suatu ketika ia bertemu secara tidak sengaja dengan Wu Rufu, seorang bankir berpengalaman, dan putrinya Wu Lizhi yang diperankan oleh Elvira Chai. Dari situlah ia mulai terinspirasi dan mengubah cita-citanya untuk masuk ke dunia perbankan. Yizi kemudian memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan sebelumnya dan memasuki dunia keuangan. Cheng Yizi mengawali kerja dengan seorang bernama Tuan Huang dan dia bisa menjadi orang kepercayaannya. Cheng Yizi dengan cepat merangkak naik dengan menjadi orang kepercayaan bank ternama bernama Huang Rong. Menjadi orang yang paling dekat dengan bos Huang membuat Yizi menemukan fakta mengejutkan. Yizi yang menikah dengan Lizzie mengetahui jika bos Huang merupakan sosok di balik peristiwa kematian Wu Rufu. Yizi juga mengetahui jika bos Huang kerap melakukan hal curang dengan berkoalisi bersama orang-orang kuat lainnya untuk membangun kerajaan bisnis secara ilegal. Hubungan Cheng Yizi dan Huang Rong pun menjadi terus merenggang, hingga Yizi memutuskan untuk keluar dari bank milik Huang Ruong. Bersama dengan Lizzie, Yizi mendirikan bank baru dengan prinsip ketulusan tanpa ada hal-hal kotor di dalamnya seperti tempatnya bekerja dahulu. Ia ingin terus berpegang pada cita-citanya di dunia perbankan. Namun mereka mendapat banyak rintangan terutama dari pihak bos Huang dan Jepang. Bahkan bank yang mereka dirikan juga hampir jatuh ke tangan Jepang. Berkat bantuan dari partai bawah tanah dan para industrial, Cheng Yizi berhasil menerobos berbagai penghalang yang ingin menjatuhkannya. Bersama-sama mereka melakukan segala hal demi kebaikan dan menegakkan keadilan nasional di masa itu. Lalu bagaimanakah akhir dari kisah Cheng Yizi dan Lizzie? Ikuti terus kisahnya ya Besti. Itulah drama-drama terbaik dari Stephen Zhang. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe ya. Bye!